Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Erlan Poetarsium Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat atau mengajukan angka kredit tahun 2023 di e-kinerja. Nah, caranya kalau misalnya sudah login di e-kinerja masing-masing, kita langsung saja ke menu ini, menu angka kredit. Lalu yang kedua, kita cek angka kredit konversi tahun 2022 ini. Ini namanya angka kredit konversi tahun 2022. Nah, kalau misalnya tidak ada angka kredit ini, itu kita tidak bisa mengajukan angka kredit untuk tahun 2023. Untuk golongan 3A dan 3B itu dibuat di tingkat kabupaten. Untuk 3C ke atas itu dibuat di tingkat kanwil. Nah, kalau misalnya untuk angka kredit konversinya di sini belum muncul, kita bisa melakukan sinkronisasi dengan MyASN atau SIASN di sini menu ini. Menu sinkron angka kredit SIASN. Kalau misalnya belum muncul di bawah. Kalau misalnya sudah muncul, kita tinggal buat angka kredit 2023. Nah, umpama belum muncul, kita tekan ini, sinkron angka kredit SIASN. Nah, kalau sudah sinkron, biasanya muncul begini. Kalau misalnya tidak muncul, berarti angka kreditnya yang konversi itu belum dibuat, sehingga harus menghubungi pihak-pihak yang berwenang untuk pembuatan angka kredit konversi tahun 2022 ini. Nah, karena di sini sudah ada, langkah berikutnya kita tinggal ke menu ini, tambah angka kredit. Atau kalau misalnya angka kredit tahun 2022 di sini belum muncul walaupun sudah sinkron, tapi ada file yang sudah kita dapat PAK-nya, kita bisa langsung menambahkan ini. PAK tahun 2022. Ya, kita isi kolom-kolomnya, ada nomor SK-nya, kemudian tanggal sampai unggah file, seperti itu. Kalau misalnya setelah kita sinkron dan ada, kita tinggal lanjut menambahkan angka kredit. Nah, caranya adalah kita tinggal klik menu tambah di pojok bagian atas, tengah bagian atas menu tambah. Lalu setelah itu kita pilih tahun angka kredit. Misalnya ini tahun 2023. Kemudian SKP kita isi. Kalau misalnya sudah pernah buat SKP, itu nanti dia otomatis semua. Nah, ini karena sudah pernah buat SKP, jadi otomatis tinggal kita klik. Kalau belum pernah buat SKP, nanti tidak akan bisa buat angka kredit tahun 2023. Untuk periode juga di otomatis karena kita sudah pernah buat SKP tahun 2023. Nah, ini karena sudah ada, tinggal klik. Jadi kalau misalnya belum pernah buat, SKP-nya nanti tidak akan muncul, juga periodenya tidak akan muncul. Seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah kalau kita sudah isi menu SKP dan menu periode dan tahun, kita langsung ke pengajuan angka kredit. Ini menu pengajuan angka kredit. Lalu tinggal kita lihat. Nah, ini. Untuk angka kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat itu 100. Untuk kebutuhan kenaikan jabatan itu 200. Nah, di sini kalau misalnya mencukupi, misal di sini ini yang didapat adalah 56,63 sekian, berarti kurang dari 100. Maka jangan dicentang kenaikan pangkatnya. Tetapi kalau misalnya di sini sudah cukup 100 atau 100 lebih, maka
untuk kenaikan pangkatnya di sini di bagian bawah boleh dicentang, tapi kalau tidak ya jangan dicentang. Sama dengan untuk kenaikan jabatan yang dibutuhkan 200 tapi masih 156, maka untuk kenaikan jabatan jangan dicentang. Seperti itu. Untuk tanggal kemudian lokasi penandatanganan ini tinggal disesuaikan dengan tempat masing-masing. Silakan di mana. Lalu tanggal SK ini kita bisa isi tanggal penilaian SKP tahun 2023. Kemarin itu tanggal 15 Januari 2024. Nah, kalau kolom-kolom semuanya sudah terisi mulai dari tahun SKP, kemudian SKP-nya, periode, sampai ke menu pengajuan, kalau sudah, yang di bawahnya jangan dicentang, kecuali dicentang jika memenuhi. Ini angka kredit perolehan untuk kenaikan pangkat sama dengan syaratnya, misalnya 100 atau lebih, maka boleh dicentang. Tapi kalau misalnya tidak, berarti jangan dicentang untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Kita tinggal klik OK. Karena kalau sudah semua, sudah lengkap, sudah diisi, kita tinggal klik OK. Nah, lalu kalau sudah OK, ini kembali ke menu angka kredit tadi. Kita scroll ke bawah. Nah, ini. Ini SKP 2023 yang sudah kita buat. Ini masih dalam bentuk draft. Nah, cara untuk mengajukannya, terlebih dahulu kita ini aksi dulu. Nah, sebelum kita mengajukan PAK, ini biasanya harus kita lakukan dulu review. Jadi kita buat review PAK. Buat review PAK. Kita tunggu. Nah, preview PAK berhasil. Nah, kalau misalnya previewnya sudah berhasil, maka ini sudah bisa kita ajukan. Kita klik aksi kembali. Klik aksi lalu ajukan PAK. Ya, kalau misalnya sudah dilakukan preview, kalau tidak dilakukan preview, biasanya tidak bisa kita ajukan. Nah, kalau sudah di preview, sekarang kita tinggal klik menu ajukan PAK. Apakah Anda yakin ini mengajukan PAK? Nah, kita klik OK. Kalau misalnya kita yakin, kita tinggal klik OK. Nah, untuk PAK 2023 ini sudah berhasil kita buat. Total perolehan 25, berarti ditambah dengan yang lama. Nah, kalau sudah pengajuan seperti ini, nanti kita tinggal menunggu persetujuan dari atasan. Kalau guru sekolah negeri, kepala madrasah, kalau di tempat lain nanti disesuaikan. Yang jelas nanti akan disetujui oleh atasan di akun kepala atau di akun atasan masing-masing. Terima kasih. Sementara itu untuk cara pembuatan SKP tahun 2023. Semoga bermanfaat.